Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Neza Erisha dengan NIM 2415401006. Pada video kali ini saya akan melakukan anamnesis pada ibu hamil trimester 1. Simak dan saksikan videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu. Baik Ibu, perkenalkan Bu, saya Didan Neza. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya nih Bu, saya sudah hamil 2 bulan. Kenapa saya sering merasakan mual dan muntah ya Bu? Baik Ibu, sebelumnya saya tanya-tanya tentang identitas Ibu terlebih dahulu Bu ya. Iya, Bu. Iya, dengan Ibu siapa ini? Nama saya Ibu Gistia Bu. Iya, untuk umurnya Bu? Umur saya 23 tahun. Iya, agamanya Islam Bu ya? Iya Bu. Iya, maaf Ibu, sebelumnya pendidikan terakhirnya? SMA Bu. Baik, SMA Ibu. Untuk pekerjaannya Ibu? Pekerjaan saya ibu rumah tangga Bu. Oh iya, ibu rumah tangga ya. Untuk alamat rumah Ibu di mana Bu ya? Di Air Hitam. Dekat Bu ya berarti ya? Iya dekat. Kalau boleh tahu untuk nomor teleponnya Bu? 087747241716 Bu. Iya. Baik Ibu, sekarang kita ke identitas suaminya Bu ya. Dengan Bapak siapa nama suaminya Bu? Bapak Yanto Bu. Iya. Untuk usianya Ibu? 30 tahun. Oh iya. Untuk agamanya Ibu? Islam. Maaf Ibu, sebelumnya untuk pendidikannya Bu? SMA Bu. Ini SMA. Untuk pekerjaannya Ibu? Petani Bu. Oh iya. Ibu mendapatkan menstruasi usia berapa Ibu? Pada saat saya SMP Bu. SMP kelas berapa Bu ya? Kalau saya nggak salah sih kelas 2 SMP sih. Ya, berarti umurnya sekitar 14 tahun Bu ya? Iya Bu. Untuk kalau Ibu haidnya kalau teratur atau tidak Bu? Seperti misalnya bulan ini maju 2 hari, bulan depannya maju 2 hari lagi, depannya 2 hari lagi, atau setiap bulannya mundur gitu Bu? Atau tetap teratur misalnya? Teratur Bu. Oh, teratur Bu ya. Ibu biasanya untuk menstruasinya lamanya berapa lama Bu? Sekitar 7 hari Bu. Sekitar 7 hari ya. Untuk sifatnya seperti kental, encer, atau cair? Encer ya. Ibu ada nggak kelamin Ibu merasa kayak gatal yang mengganggu aktivitas Ibu? Tidak Bu. Nggak ada ya. Ibu biasanya mengganti pembalut seharinya berapa kali Bu? Sekitar 3 kali sehari Bu. Sekitar 3 hari ya. Untuk warna menstruasinya apakah merah, coklat, kemerahan? Kayaknya kemerahan sih Bu. Ya, kemerahannya. Ini untuk anak keberapa Bu ya? Kalau boleh tahu? Pertama Bu. Ya, anak pertama ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu hari pertama haid terakhirnya kapan Bu ya? Kalau nggak saya salah sih bulan Desember ya Bu, di tanggal 6. Nah, tanggal 6 Desember Bu ya. Baik, sebelumnya Ibu udah pernah belum mendapat suntik vaksin TT? Pernah dengar TT atau tes tetanus terkait Bu? Sudah Bu, Apa itu ya kalau boleh tahu? pada saat saya catin Bu. Oh iya. Untuk vitamin tablet FE-nya udah dapat belum Bu? Belum Bu. Belum, nanti saya kasih Bu ya. Iya Bu. Oke. Ada nggak penyakit atau komplikasi yang pernah diderita selama Ibu hamil? Tidak ada Bu. Pernah nggak sebelumnya Ibu mendapatkan edukasi seperti itu? Pernah. Kalau boleh tahu edukasinya di mana Bu Ibu dapatnya? Penyuluhan sih, ada yang ada di tempat saya Di desa-desa ya, iya. Baik Bu, sebelumnya Ibu ada mengalami kayak batuk yang berkepanjangan sekitar 3 sampai 6 bulan yang nggak sembuh-sembuh? Tidak ada Bu. Nggak ada Bu ya. Ada malaria Ibu? Enggak ada. Ada seperti darah tinggi Bu, kencing manis, ginjal? Nggak ada Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, sehat Bu ya. Untuk riwayat penyakit keluarganya Bu, ada nggak seperti batuk yang berlebihan tadi? Kalau nggak salah sih ibu saya mengalami hipertensi Bu. Ya, hipertensi Bu ya. Iya. Nah Bu, untuk makanan sehari-harinya biasanya satu hari berapa kali Bu makan? 3 kali. 3 kali Bu ya. Jenisnya gimana Bu? Apakah kayak nasi, ayam seperti itu atau pauknya? Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Ada nggak selama hamil perubahan yang Ibu alami?
Kalau itu sih nafsu makan berkurang ya Bu, karena saya merasa mual kalau makan. Oh, merasa mual ya. Ada nggak ibu mengkonsumsi seperti makanan ringan kayak biskuit, buah, kayak gitu Bu? Ada Adanya kayak apa ibu ya? buah-buahan sih Bu. Buah-buahannya. Di ibu ada nggak pantangannya atau di daerah desa ibu pantangannya gitu? Enggak ada Bu. Nggak ada ya. Ibu kalau boleh tahu satu harinya berapa gelas ibu minum? Sekitar 8 gelas. 8 gelas Bu ya. Ada minum suplemen tambahan seperti vitamin C gitu, vitamin Ada B. Bu. Saya mengonsumsi vitamin C. Oh, vitamin C Bu ya. Ibu kalau biasanya buang air besar seharinya berapa kali Bu? Sekitar 1 kali. Kita 1 kali Bu ya. Ini konsistensinya kayak padat, cair atau agak lembek gitu. Lembek ya. Lembek Bu ya. Untuk warnanya Bu, Agak kecoklatan sih Bu kalau saya lihat. coklatannya. Iya. Oke. Ada keluhan nggak Bu saat ibu buang air besar? Tidak ada. Nggak ada ya. Untuk buang air kecilnya satu hari berapa kali? 4 Bu? kali Bu. 4 kali ya. Biasanya warnanya gimana Bu? Kuning atau jernih atau agak kekuning-kuningan gitu Bu? Kuning jernih sih Bu. Kuning jernih ya. Oke, ada keluhan nggak Bu saat ibu pipis, ada nggak kayak merasa di bagian kelamin ibu tuh nyeri gitu? Tidak ada. Ada ya. Baik ibu, ibu aktivitas sehari-harinya kayak misalnya nyapu, ngepel atau jalan kaki pada pagi hari dan sore hari itu ibu laksanakan nggak? Saya lakukan olahraga sih Bu, tiap pagi atau enggak sore saya usahain jalan-jalan dekat kompleks saya. Biasanya kalau jalan-jalan pagi itu sekitar berapa menit ibu? Sekitar palingan sih ada 15 menit. 15 menit ya. Oke. Ibu biasanya tidur siangnya untuk tidur siangnya berapa jam? Kurang lebih 2 jam sih Bu. Kurang lebih 2 jam ya. Untuk tidur malamnya ibu? Dari jam 10 malam sampai jam 6 sih, sekitar 8 jam. 8 jam Bu ya. Maaf Bu ya, pertanyaan ini agak sedikit sensitif Bu. Biasanya ibu seminggu berapa kali ya Bu melakukan hubungan seksual gitu? Sekitar 2 sampai 3 kali sih Bu. 2 sampai 3 kali ya dalam 1 minggu ya. Untuk gosok gigi biasanya ibu berapa kali dalam 2 sehari? kali. 2 kali. Untuk mandinya ibu? Sama Bu, 2 kali juga. Ya. Ibu keramasnya setiap hari atau? Setiap hari sih Bu, 2 kali. Kalau saya mandi saya keramas. Biasanya ibu ganti pakaian dalam itu seharinya berapa kali? 3 kali Bu. 3 kali ya. Sebelumnya Bu, apakah ibu pernah atau sedang mengonsumsi kayak alkohol atau obat sejenisnya? Tidak ada Bu. Enggak Bu ya. Ibu selama kehamilan mengonsumsi nggak kayak jamu gitu Bu? Enggak ada sih Bu. Ada ya. Untuk merokok ibu? Enggak. Enggak ya. Oke, maaf. Maaf Ibu, ini kalau boleh tahu ini menikahnya yang pertama atau kedua? Yang pertama Bu. Menikah pertama ini usia berapa Ibu ya kalau boleh tahu? 20 tahun. 20 ya. Untuk lama pernikahannya? Sekitar 2 tahun sih Bu. Pernikahannya. Ibu, kehamilan ini direncanakan atau diinginkan Ibu ya? Diinginkan sih Bu. Diinginkan ya. Untuk ibu dan suami, untuk jenis kelaminnya yang diharapkan apa Bu ya? Laki-laki Bu. Laki-laki ya. Biasanya bentuk dukungan keluarga ini kayak pendampingan atau suaminya kayak sehari-hari melakukan aktivitas rumah itu ada nggak Bu? Ada Bu. Biasanya suaminya melakukan apa Bu ya kalau boleh tahu? Kalau sih palingan nyapu ataupun nyuci piring. Ya intinya pekerjaan rumah Bu ya. Oke. Di budaya Ibu ada nggak yang mempengaruhi tentang kehamilan Ibu? Tidak ada Ada ya. Budaya Ibu ada nggak yang berdampak buruk terhadap kehamilannya? Setahu saya sih nggak ada. Nggak ada ya sekalinya. Oke. Untuk kejangkauan daerah Bu, rumah Ibu ini kan termasuk terpencil, tertinggal atau terluar Bu? Atau tidak termasuk ketiga-tiganya? Tidak termasuk ketiga-tiganya Bu. Iya, berarti ini ya Bu ya, syukur Bu ya, dekat dengan pelayanan. Jenis pelayanan yang dekat dari rumah Ibu apa Bu? Puskesmas sih Bu. Puskesmas. Biasanya tenaga kesehatan yang tersedianya apa Bu? Kayak bidan, dokter gitu? Bidan sih Bu setahu saya. Biasanya untuk ketersediaan sarana dan prasarana lainnya lengkap nggak Bu di daerah tersebut? Lengkap ya.
Untuk jarak menempuhnya ke puskesmas berapa kilometer Ibu kalau boleh tahu? Sekitar 10 km. Sekitar 10 kilometer ya. Untuk jarak tempuhnya itu sekitar berapa puluh menit Ibu? 20 menit. Sekitar 20 menit ya. Biasanya Ibu ke puskesmas menggunakan apa Bu ya transportasinya? Terus Ibu, Bentar ya. Ibu biasanya untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui apa Bu ya? Kayak penyuluhan, media sosial gitu Bu. bisa sih saya dapat dari Instagram ataupun di lain. Berarti media sosial Bu ya. Selanjutnya Bu, Ibu biasanya kalau Ibu sakit, Ibu berobatnya kemana Bu? Apa beli obat di warung atau periksa ke dukun atau ke bidan gitu Bu? Ke bidan sih Bu kayak biasanya. Ke bidan Bu ya. Untuk pembiayaan kesehatan, Ibu punya BPJS atau Jamkesda gitu Bu? Punya. Ibu punyanya apa Bu ya? BPJS. Oh BPJS Bu ya, oke. Rencana penolong dan tempat bersalin Ibu di mana Ibu? Saya sih maunya di rumah sakit ya. Di rumah sakit ya. Sebelum Ibu ngelahir nih, ada nggak pendonor yang ngedonor Ibu nanti? Jikalau ada kayak Ibu membutuhkan darah seperti itu Bu? Ada sih Bu, ada kakak laki-laki saya. Oh, kakak laki-laki ya. Untuk transportasinya nanti menggunakan ambulans desa atau mobil pribadi Bu? Mobil pribadi. Ya, mobil pribadi ya. Tempat rujukan yang dituju jika terjadi kegawat daruratan itu di mana Bu? Kalau boleh tahu? Rumah sakit. Rumah sakit, oke. Oke. Untuk pendamping bersalinnya Ibu? Suami Bu. Suami ya. Untuk pengambilan keputusan Ibu? Suami juga. Oke. Ibu, tadi Ibu sejak kapan ya mau muntahnya? Dari sebulan yang lalu Bu. Sering atau tidak muntahnya Bu? Sering Ibu. Ibu tahu nggak berapa kali Ibu muntah dalam satu harinya Bu? Kalau nggak salah sih sekitar 5 kali ya. 5 kali ya. Banyak nggak keluar waktu Ibu muntah? Banyak Bu, apalagi di waktu bangun tidur sih. Bangun tidur pagi? Iya Bu. Ibu sebaiknya baru bangun tidur jangan langsung bangun dari tempat tidur dulu Bu ya. Kenapa emangnya Bu Bidan? Ya Bu, soalnya kalau Ibu langsung bangun dari tempat tidur, itulah yang menyebabkan Ibu langsung pusing. Itulah yang meningkatkan rasa mual dan muntahnya Bu. Lalu apa yang saya lakukan Bu Bidan? Sebaiknya nanti waktu Ibu bangun, kalau bisa Ibu sediakan biskuit kering di meja samping tempat tidur Ibu, supaya sebelum Ibu melakukan aktivitas Ibu bisa memakannya beberapa potong gitu Bu. Oh gitu ya Bu Bidan. Ya Bu, maaf ini Ibu kalau selesai muntahnya biasanya Ibu makan lagi atau enggak Bu? Kalau saya sih enggak ya Bu, karena saya tahu bakalan muntah lagi. Ya, sebaiknya Ibu makan ya Bu ya, sedikit juga nggak apa-apa, yang penting sering Bu, biar nutrisinya tetap terjaga Bu. Tapi suka keluar makanannya itu Ibu. Ya nggak apa-apa Ibu, itu normal dalam kehamilan muda seperti ini. Tetapi sebaiknya Ibu makan ya Bu, biarpun sedikit tetapi sering atau dalam porsi kecil gitu Ibu. Boleh tahu boleh nggak diimbangi dengan teh ataupun roti gitu ya Bu? Boleh Bu, kalau Ibu suka teh, kalau Ibu bandingin aja sama biskuit atau roti panggang seperti itu kalau Ibu suka. Oh iya ya Bu. Iya saya paham Bu. Baik Ibu, kalau Ibu sudah paham, bisa nggak Ibu untuk mengulangi apa yang sudah saya katakan tadi? Oh seingat saya sih Bu, kalau bangun tidur jangan langsung bangun. Sebaiknya tenangkan diri, tenangkan pikiran dulu, ataupun makan biskuit yang telah disiapkan di samping tempat tidur, dicampur dengan teh agar tidak muntah ya Bu. Makan makanan sering dengan porsi yang sedikit. Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah Ibu sanggup untuk menjalaninya Bu? Insya Allah Bu Bidan, saya sanggup demi calon anak saya. Ya Ibu, sebaiknya Ibu jangan terlalu cemas Bu ya, karena ketidaknyamanan ini masih terbilang normal dalam kehamilan muda seperti Ibu ini. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak atas sarannya ya. Baik, saran ini sangat berguna bagi saya insya Allahnya. Iya Bu, amin Bu ya. Sama-sama Ibu, Ibu senang, saya juga lebih bahagia Ibu.
jaga kesehatannya Bu ya. Ya Bu, sekali lagi saya terima kasih ya Bu.